Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Septiani dari kelas 2 IA 20 dengan NPM 51421326 ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas besar. Tugas UTS struktur data yang dibimbing oleh Bapak Iwayan. Di sini terdapat PDM, di mana di dalam PDM ini terdapat 7 tables. Ada tables users, table stories, table anggota grup, table group package, table group chat, table message private, dan table calls. Lalu saya akan mengimplementasikan table di PDM ini ke dalam PHP MyAdmin. Untuk membuat table user, di sini saya membutuhkan 5 data. Yang pertama ada phone number. Phone number ini tipe datanya Bing-in, panjangnya 11 yang merupakan primary key. Ada juga nama, ada juga name dengan tipe datanya varchar, panjangnya 255. Ada juga about, tipe datanya varchar, panjangnya 255. Profil foto, tipe datanya long lab, dia bisa diisi ataupun tidak karena dia null. Ada juga datetime dengan tipe datanya timestamp. Kemudian saya akan membuat table stories. Nah, di table stories ini saya membutuhkan 5 data. Yang pertama ada ID story. Di ID story ini tipe datanya integer dengan panjangnya 11 yang saya buat menjadi auto increment yang juga merupakan primary key. Ada juga ID user dengan tipe datanya Bing-in, panjangnya 11 yang merupakan foreign key. Ada juga URL yang merupakan tipe datanya long lab. Ada juga caption, tipe datanya teks, dia bisa diisi ataupun tidak karena null. Ada juga timestamp dengan tipe datanya timestamp. Saya akan beralih ke cara pembuatan table message private. Di dalam table message private ini saya membutuhkan 7 data. Yang pertama ada ID package dengan tipe data integer panjangnya 11. Ada juga ID sender dengan tipe datanya Bing-in panjangnya 11. Ada ID receiver, tipe data Bing-in panjang 11. ID story, tipe datanya integer panjangnya 11. Ada pesan, tipe datanya teks. Ada picture dengan tipe datanya DimBlob. Ada juga created app dengan tipe datanya timestamp. Nah, keempat tipe ID ini merupakan sebuah foreign key. Nah, di ID story ini dia bisa diisi ataupun tidak karena null. Di picture juga dia bisa diisi ataupun tidak karena null juga. Kemudian saya akan beralih ke table group package. Di dalam table group package ini saya membutuhkan 5 data. Nah, di 5 data ini terdapat ID group yang tipe datanya integer dengan panjangnya 20. Ada juga group name dengan tipe datanya varchar, panjangnya 100. Ada juga grup foto dengan tipe datanya long lab. Ada juga description dengan tipe datanya varchar, panjangnya 100. Ada created app dengan tipe datanya timestamp. Di dalam grup package ini ID group sebagai primary key dan dia auto increment. Kemudian saya akan beralih ke grup chat.
Di dalam grup chat ini saya membutuhkan 6 data grup chat. Di grup chatnya ada 6 data. Yang pertama ID package dengan tipe datanya integer panjangnya 11. Ada receiver group tipe datanya integer panjangnya 20. Ada sender ID tipe datanya bin panjangnya 20. Ada pesan tipe datanya text. Ada media tipe datanya long lab. Dia bisa diisi ataupun tidak karena dia null. Ada created app dengan tipe datanya timestamp. ID package, receiver group, dan sender ID merupakan sebuah foreign key. Kemudian saya akan beralih ke table calls. Di table calls ini, saya membutuhkan 4 data. Yang pertama ada ID call dengan tipe datanya integer panjangnya 11. Ada ID receiver dengan tipe datanya bin panjangnya 11. Ada ID caller tipe datanya bin panjangnya 11 dan time tipe datanya timestamp. Di ID call ini saya akan membuat si ID call ini auto increment dan juga membuat ID call ini menjadi primary key. Untuk ID receiver dan ID caller merupakan foreign key. Saya akan membuat kedua ID ini sebagai foreign key. Saya akan beralih ke tables anggota grup. Di tables anggota grup ini terdapat 3 data. Yang pertama ada ID group dengan tipe datanya integer panjangnya 11. Ada user ID dengan tipe data bin panjangnya 20 dan created add dengan tipe datanya timestamp. Nah, kedua ID ini, ID group dan user ID merupakan sebuah foreign key. Ketika semua table sudah terbuat, saya akan menampilkan sebuah grafik IRD. Nah, grafik IRD ini yang tadinya isi-isinya sudah kita buat di sini. Nah, jadi tuh si phone number ini akan berelasi ke ID user bin di bagian table stories, berelasi juga ke user ID di table anggota grup, berelasi juga ke ID receiver dan ID caller di table calls, berelasi juga di ID sender dan ID receiver di table message private, dan berelasi juga ke sender ID di table group chat. Baik, lalu di sini ada primary key juga yang di table stories, yaitu ID story. Nah, ID story ini yang primary key akan berelasi ke foreign key ID story yang ada di message private. Lalu ada juga ID group, foreign key ID group yang ada di table anggota grup akan berelasi ke receiver group yang ada di table group chat. Lalu ada juga foreign key ID package. Ada juga primary key ID group yang ada di group package ini akan berelasi ke foreign key ID package yang ada di group chat. Untuk mengisi users, ini isian yang sebelumnya sudah saya buat sebelumnya. Untuk mengisinya itu saya akan mengklik tambahkan. Untuk mengklik tambahkan, di sini bisa diisi nomor, di sini diisi nama, di sini diisi tentang about. About itu seperti bio. Ada juga foto profil yang bisa diisi ataupun tidak diisi. Dan date time-nya itu waktu sekarang. Terus lalu kirim. Nanti data yang sudah diisikan di sini akan tersimpan di bagian jelajahi, di bagian sini. Oke. Lalu saya
akan mengisi di table stories. Di table story saya sudah membuat satu, yaitu ini. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu klik tambahkan. Di ID story ini kosongkan saja karena dia auto increment. Kosongkan saja karena dia auto increment. Terus ini ID user itu maksudnya ID yang membuat story itu. Ada juga URL. Nah, URL ini berisikan foto yang akan diupload di stories. Caption ini kita bisa ngisiin caption setelah ataupun bisa juga dikosongin. Dan timestampnya itu waktunya sekarang, yaitu kirim. Abis datanya sudah dimasukin, datanya akan tersimpan di sini. Nah, ID story-nya 2. Kenapa nggak 1? Karena sebelumnya saya sudah buat 1 tapi sudah saya hapus. Jadinya dia kan karena auto increment, jadinya 2. Oke. Lalu saya akan beralih ke message private. Di dalam message private juga saya sudah membuat isi. Yang pertama ada ID packet 111 yang dimana isinya ada saya dan teman saya Puput. Nah, ini nomor untuk saya dan ini nomornya untuk Puput. Ini bisa dan ada juga room chat 112, yaitu room chat saya dengan Nur, teman saya Nur. Ini nomor saya dan ini nomor Nur. Dan ini yaitu saya mereplay stories. Jadi di sini tuh si Puput ini mereplay story saya yang sudah saya buat sebelumnya di table stories ini. Gimana cara membuat yang seperti ini? Yaitu dengan cara tambahkan, lalu seperti biasa ID package-nya kita buat manual. Karena tadi 111 sudah, 112 sudah, misalnya saya akan membuat room chat lagi dengan teman saya yang lain. Saya klik berarti 113, yaitu saya akan berkirim pesan dengan teman saya Aulia. ID story-nya saya kosongin, lalu pesannya saya klik Hai Aulia, lalu picture-nya saya akan kosongin, lalu created stamp-nya saya gunakan waktu sekarang, lalu kirim. Nah, data ini bermaksud kan untuk si data ini udah kesimpan nih di dalam sini. Data ini kesimpan di sini. Jadi, hai Aulia. Dan ini room chat saya dengan Aulia 113. Lalu saya beralih ke grup package. Ya, grup package ini yang dimana saya akan membuat room chat group gitu, room chat group. Nah, di sini saya sebenarnya sudah membuat room chat group dengan ID grupnya 1, dia nanti auto increment. ID grupnya 1, grup name-nya itu Eka Pompong, fotonya sudah saya buat, description-nya 0, created-nya waktunya yang tadi. Dan cara membuatnya itu sama seperti yang lainnya, tambahkan. Sini ID grupnya kosongin aja karena dia auto increment. Lalu grup name-nya diisi, isi apapun yang kalian yang dimau. Lalu ada grup foto, ada juga deskripsi, ada juga created app. Dan lalu kirim, nanti hasilnya akan tersimpan di sini. Setelah membuat grup package, saya akan membuat anggota grup. Nah, di table anggota grup ini saya sudah membuatnya juga. Nah, di sini di anggota grup Eko Pompong itu dengan ID grupnya 1, anggotanya ada saya, ada Puput, ada Nur, ada juga Aulia. Nah, untuk
cara pembuatannya itu sama, yaitu tambahkan. ID grupnya kan karena saya baru satu membuat grup di bagian grup package, makanya saya kliknya satu. Misalnya kalau udah buat dua, nah itu bisa dipilih, pokoknya harus diisi di ID grup ini. Lalu ada user ID. Nah, ini gunanya untuk memasukkan anggota-anggotanya. Created ad-nya timestamp-nya itu current timestamp waktu saat ini dikirim. Nah, nanti masukinnya bisa sekaligus, bisa juga satu-satu, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu saya akan beralih ke grup chat. Di grup chat ini yang isinya chat-chattingan kita. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Yang pertama, misalnya cara membuatnya itu, caranya itu tambahkan. Nah, ID package-nya ini diisi. Receiver grupnya juga wajib diisi. Receiver grupnya itu berarti grup mana yang menerima. Tadi kan karena saya cuma beri satu bikinnya, makanya cuma satu di sini. Ada juga sender ID, siapa yang mengirim. Nah, di sini setelah memilih yang mana, terus pesannya juga diisi. Medianya itu setelah bisa diikut sertakan, diisi ataupun tidak, karena dia null. Created ad-nya yaitu saya menggunakan waktu saat ini. Kirim deh, habis itu data tersebut akan tersimpan ke dalam sini. Ada juga calls, table calls. Untuk membuat ini sama seperti yang lainnya, dengan cara tambahkan, terus karena dia auto increment, ID calls itu auto increment, sebentar, ID calls itu auto increment, ID calls itu ya auto increment. Karena dia auto increment, maka ini tidak perlu diisi karena dia nanti akan bertambah gitu. Nah, ID receiver, si penerimanya siapa, diisi, pilih salah satu dari sini. Ada juga ID caller, diisi setelah, pokoknya jangan sama yang di ID receiver. Ada juga time-nya, isinya yaitu waktu saat ini, lalu kirim, nanti hasilnya akan tersimpan di dalam sini. Oke, saya akan mencoba untuk menampilkan tabel dari codingan SQL. Untuk menampilkan sebuah tabel dari SQL, yaitu yang pertama saya akan klik select bintang from. Nah, saya akan menampilkan apa nih? Misalnya saya akan menampilkan user, where saya akan menampilkan user dengan phone number. Oke, sudah. Lalu saya akan kirim. Nah, akan tertampil di sini si table user dengan phone number. Oke, selebihnya sama aja, tinggal diganti. Kita tuh mau menampilkan apa? Misalnya saya akan menampilkan anggota grup, berarti di sini gantinya anggota grup, di sini phone number. Di anggota grup itu terdapat ID, jadi sininya ID gitu. Misalnya saya akan coba yang anggota grup. Di anggota grup ini saya akan yang ID grup.
di grupnya 1. Oke, saya akan mencoba. Berarti select bintang from ID, bukan ID grup, anggota grup where ID group sama dengan 1. Saya akan kirim, akan tertampil di sini ID group yang 1. Tuh. Oke. Kemudian saya akan mencoba menghapus di grup chat ini, grup chat saya dengan Aulia. Bukan grup chat, maaf, message private. Saya akan menghapus message private-nya antara saya dengan Aulia. Yaitu caranya seperti ini. Saya butuh ID package 113. Oke, saya akan ke WhatsApp, ke bagian SQL, lalu saya akan mengetikkan delete from tadi message private where ID package sama dengan 113. Oke, coba saya hapus ya, kirim. Saya udah mendelete room chat saya dengan Aulia, bisa dilihat di sini. Nah, tada, room chat saya dengan Aulia sudah terhapus. Room chat saya dengan Aulia sudah terhapus. Ya, seperti itu. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.